saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama. Ya, Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Ya. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Untuk semuanya yang kami hormati, Profesor Dr. Abdullah Ghazali, Ketua Singamu, dan seluruh Dewan Penguji Sidang Promosi Dr. Profendus, sekarang sudah tidak promosi lagi, Dr. Ramadan Pohan. Selamat Ramadan, Viva, dan seluruh keluarga. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih bahwa apa yang menjadi perjalanan kami bisa menjadi bahan untuk sebuah kajian. Ketika saya mendengar dari Bung Ramadan bahwa akan melakukan kajian itu, saya menyampaikan bersedia bukan karena soal saya menjadi subjek, tetapi saya menjalani semua yang kita kerjakan ini dalam sebuah pembelajaran. Karena sebuah pembelajaran, makin banyak hikmah yang bisa diambil, maka makin banyak akumulasi ilmu bagi semua yang terlibat. Jadi saya sampaikan setuju. Nah, ketika mau ujian, saya tanya, memang saya perlu datang? Karena kalau saya khawatir, dia bilang, Bung Ramadan diputuskan, saya diundang. Tapi saya khawatir kalau datang mengganggu irama diskusi. Ternyata iya. Nanti ngomongin orangnya ada di sini gitu. Tapi kemudian kata Ramadan, ya diharapkan datang, ya sudah, kalau gitu saya datang. Kenapa saya merasa terhormat untuk datang? Ramadan ini adalah seorang yang sangat serius berjuang untuk perubahan. Ini bukan karena kita pilpres perubahan nih, tapi dia sudah mengatakan soal perubahan itu sudah agak panjang. Dan saya mengenal Bung Ramadan ini kalau dihitung tahun, persis 25 tahun. Sejak tahun 99 pertama kali jumpa, betul ya Ramadan? 98. Jadi sudah agak panjang. Ketika itu beliau bertugas sebagai jurnalis di Washington di saat saya di ujung masa studi saya di sana. Nah, jadi apa yang dikerjakan nanti. Lalu terkait dengan apa yang didiskusikan tadi, kalau boleh saya merefleksikan sendiri apa yang menjadi pertanyaan. Saya termasuk yang sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terbiasakanlah untuk memiliki identitas yang banyak. Itu saya sering sampaikan. Kenapa? Saya sering ke mahasiswa bilang, saya ini mahasiswa Pak. Lalu kalau mahasiswa, ya mahasiswa ya fokus perannya sebagai mahasiswa. Nah, saya ini saya berikan contoh ketika saya jadi rektor, saya sering sampaikan. Saya ini kalau ditanya identitas, itu kebetulan bicara identitas di sini. Jadi saya ingat ketika masa saya sering bicara mahasiswa, saya di rumah itu punya identitas. Satu, saya sebagai anak, ibu saya di rumah. Jadi saya sebagai anaknya ibu. Lalu saya suaminya istri saya Pak. Lalu saya ayahnya anak-anak. Lalu ketika adik saya datang dengan anak-anak, saya jadi paman di situ. Saya jadi kakak di situ. Baru di rumah saja minimal saya punya 5 identitas. Dan saya tidak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini saya tidak jadi suami dulu. Tidak bisa. Saya tidak jadi anak dulu, tidak bisa jadi bapak. Tidak bisa.
Identitas itu menempel. Lalu ketika saya keluar rumah, saya menjadi warga kampung Lebak Bulus. Ketika saya berada di Jakarta, saya menjadi warga Jakarta. Ketika saya di Indonesia, menjadi warga Indonesia. Lalu saya pimpin warga aktif di yayasan A, B, C. Lalu ketika di deret, saya punya bisa jadi 10 sampai 12 identitas yang selalu harus saya kerjakan bergantian. Jadi saya selalu bilang sama adik-adik yang lagi kuliah, biasakan untuk melakukan banyak hal bersamaan, karena seringkali kita tidak bisa melepaskan identitas satu dengan yang lainnya dan bersamaan. Saya berikan istilah jagul. Apa jagul itu tuh? Pemain bola yang 3-4 bola itu. Semakin terlatih banyak bola, maka dia akan sampai kepada semakin indah dia memainkannya. Tapi orang yang tidak terbiasa dengan multiple ini, maka semakin fokus dia menjaga tidak jatuh, tidak konsentrasi pada betapa indahnya itu dimainkan, tapi menjaga itu tidak jatuh. Jadi saya melihat peran di dalam wilayah politik juga kira-kira begitu. Saya sebagai warga negara ada panggilan yang disampaikan. Panggilan di kampung saya ini, saya pembina Karang Taruna, Pak, masih terus sampai sekarang. Kalau ada panggilan tugas yang bisa manggil tugas untuk negara itu adalah partai politik, maka saya akan sampaikan bersedia. Tapi itu saya kerjakan juga bersamaan. Lalu apa benang merahnya? Kalau reflektif aja. Benang merahnya apa? Saya kita semua sama bahwa yang kita kerjakan adalah proses pembelajaran. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Setiap pendidik adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah pendidik. Itu yang kemudian buat kita bisa kemana-mana. Setiap pemimpin adalah pendidik, dan setiap pendidik adalah pemimpin. Ini kemudian kalau di dalam bahasa sederhananya kurensinya, mata uangnya. Mata uang inilah yang kemudian bisa kemana-mana. Di rumah saya mendidik, di lingkungan juga mendidik. Ketika dapat tugas di gubernuran juga saya mendidik. Dan hampir selalu dalam semua rapat-rapat, selalu pertanyaannya menjadi mengapa, bagaimana. Bukan ruang instruksi, tapi ruang diskusi. Karena dimulai dengan pertanyaan. Seperti juga defense hari ini dimulai dengan 3 pertanyaan. Ini proses pembelajaran. Nah, kalau saya teruskan sedikit, Bang Suwan, barangkali kita sama-sama meneruskan sebetulnya tradisi para pendiri Republik ini. Seluruh para pendiri Republik, bisa dibilang 100% pendiri Republik ini adalah kaum cendekiawan yang memilih berada di wilayah politik. Dan hampir semua adalah pernah menjadi guru, hampir semua pernah menjadi pendidik, dan hampir bisa dikatakan semua adalah ilmuwan di zamannya, tapi di masa belum ada toga seperti kita sekarang, belum ada administrasi seperti sekarang. Bapak datang lihat Bung Hatta, kalah kita jumlah bukunya dengan Bung Hatta. Bapak datang ketemu Syahrir, kalah kita bukunya dengan Bung Syahrir. Natsir 7 bahasa, Agus Salim 20 bahasa. Itu semua adalah ilmuwan, cendekiawan, tapi memilih berada di wilayah politik. Jadi kami itu merasa tradisi ini yang hilang. Dan ketika dapat kesempatan itu, saya ingin menghidupkan kembali tradisi intelektual, kecendekiawanan berada di wilayah pemilihan politik. Nah, mudah-mudahan ini nambah atau mengurangi saya nggak tahu atau apa yang Ramadan Bapak kerjakan. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam proses ini sebenarnya kalau dibilang transisi tidak, saya tidak merasakan sebuah transisi yang kaku. Kenapa? Tidak pernah mencabut NIDR saya, Pak. NIDR itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ditanya sekarang, saya NIK tidak punya, NIP tidak punya, punyanya NIDR itu nomor induk dosen nasional. Itu yang dimiliki hanya yang berada di kampus. Jadi secara administrasi saya masih tercatat sebagai dosen. Tapi
lagi tugas Tuhan gitu. Jadi kalau terutama pendidikan tinggi kita sedang melakukan pengabdian masyarakat, tapi akapnya tetap berada di dalam kampus. Nah, ini juga Pak yang kemudian saya teruskan sedikit tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan tentang apakah bahasa komunikasi yang lebih populis, apakah bahasa komunikasi ini sering muncul pertanyaan ini. Dan barangkali menarik bila Vicor satu saat melakukan kajian bahasa komunikasi Bung Karno di masa itu. Apakah bahasanya sederhana atau bahasanya rumit, Pak? Dan barangkali kita akan menemukan ternyata bahasa Bung Karno pada masa itu bukanlah bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang tinggi di zamannya. Di saat 92% penduduk di hutan duduk, tapi Bung Karno tidak menurunkan bahasanya. Bung Karno justru melakukan pendidikan atas rakyat, atas ide-ide yang menjadi pikirannya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dan itu semua tidak diturunkan. Nah, akhir-akhir ini kita punya kecenderungan harus mensederhanakan bahasa. Saya sempat sampaikan ya, kita harusnya mengangkat vocabulary rakyat, bukan menurunkan vocabulary pemimpin. Karena kalau kita menurunkan vocabulary pemimpin, kapan Republik ini akan maju? Kapan Republik ini akan bergerak? Tapi vocabulary rakyat yang justru kita harus tambahkan kekayaan bahasa, bukan bahasa dalam artian ini, tapi kekayaan diksi di dalam proses politik. Yang ini akan membuat menjadi lebih baik. Nah, itu sebuah upaya yang kami coba dorong berhadapan dengan tradisi komunikasi yang mainstream di politik hari ini, yang dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, tapi seringkali kehilangan kompleksitas atas apa yang sesungguhnya mau disampaikan. Nah, ini mungkin akan menarik bila suatu saat ada kajian tentang bahasa yang digunakan oleh para pendiri Republik ini di dalam berkomunikasi dengan rakyat di era 45 sampai era 65. Di 20 tahun itu ada di sisi, dan Bandung menjadi tuan rumah karena konstituan itu adanya di Bandung, konferensi Asia Afrika adanya di Bandung, perdebatan-perdebatan itu sesungguhnya adanya di Kota Bandung. Seluruh dokumentasi literatur pasti ada. Terima kasih kepada Bang Ramadan yang sudah mengkaji, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat terhadap doktornya. Terima kasih yang sudah diizinkan untuk menjadi bahan, dan insya Allah ini pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik sekali ya bagaimana Daniel ini teman-teman, yaitu jubir pribadi Prabowo, kala diskusi di sebuah satu acara ya. Dan di sini Daniel mengatakan bahwa Anies Baswedan itu berbohong ya. Dan ini masalah Pilpres kemarin teman-teman. Dan kalau kita lihat bagaimana Pak Anies ini ya sosok pemimpin yang membaca sebuah data ya, tidak pernah Anies ini berbicara tanpa data teman-teman. Dan kita tahu Pak Anies Baswedan ini sosok pemimpin yang bersih, yang cerdas, yang menjunjung tinggi yang namanya kejujuran teman-teman ya. Jadi apa yang beliau katakan tentang sesuatu hal itu pasti benar. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.